Ini juga boleh. Kalau bagi yang ada kuotanya bisa pakai wifi, ya. Di kuotanya ada wifi. Nah, luar biasa. Jadi teman-teman bisa live streaming, bisa akses tujuan langsung. Dan nantinya akan dipandu oleh MC dan MC-nya akan menjelaskan akuarium tersebut tentang biota-biota yang ada di dalam akuarium. Halo semuanya, selamat siang. Luar biasa, yang masih semangat, mana juaranya? Oke, kita akan cek dulu suaranya nih. Yang sebelah kanan, mana suaranya? 40% saja. Yang sebelah kiri jangan mau kalah. Yang sebelah kiri, mana suaranya? 60% yang di tengah-tengah nih, lihatin ya. Yang di tengah-tengah, mana juaranya? Sekali lagi, ya sekali lagi. Yang hari Senin masuk kerja, mana juaranya? Kita tepuk tangan dulu ya untuk semua yang sudah ada di sini, teman-teman ya. Oke teman-teman, senang sekali di sini kita akan berjumpa di acara pertunjukan pemberian makan di sesi kedua di akuarium utama dari SeaWorld Ancol Aquarium. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang di SeaWorld Ancol Aquarium. Perkenalkan teman-teman, di sini adalah Kak Rizky dari salah satu MC sekaligus tamu dekat di SeaWorld Ancol, dan di sini Kak Rizky mendapatkan hormat bisa berdiri di depan dari pengunjung-pengunjung yang hebat pada siang hari ini. Yeay, tepuk tangan lagi dong. Oke, sekarang sebelum kita memulai acara pemberian makannya, harus ingin dengar sini dulu. Nah, kita kenalan dengan akuariumnya yang ini. Sebelum kita kenalan dengan ikan-ikannya, kita kenalan terlebih dahulu sama akuarium terbesar yang ada di SeaWorld Ancol. Akuarium ini adalah akuarium utama di sini dengan julukan menteng atau akuarium utama. Akuarium ini memiliki luas wilayah 38 meter kali 24 meter yang memiliki kedalaman sekitar 7 meter. Dan akuarium ini juga adalah akuarium yang memiliki volume air sebanyak 5 juta liter air laut asli ya. Ini adalah air asin, bukan air asin buatan, tapi kita mengambilnya langsung dari Ancol Taman Impian yang kita sedot dan kita taruh diletakkan di bak penampungan. Nah, bak penampungan Kak, iya betul. Kita punya akuarium ini, kita punya dua. Yang pertama untuk display, yang kedua untuk penampungan yang besarnya sama seperti ini. Yang bedanya untuk penampung air laut, setelah ditampung dia akan dialirkan melalui filtrasi, beragam jenis filtrasi, dan terakhirnya baru tahap ozon. Nah, baru akan keluar di sini, airnya sudah bersih dari sampah karena di laut kita ini banyak sekali sampah. Oke, dan lagi teman-teman, di depan sini kita nih, ini adalah amphitheater atau jendela besar yang memiliki luas wilayah 8 meter kali 2,5 meter dan memiliki ini nih. Ayo adik-adik, kalau ini namanya apa? Yang jawab kaca, angkat dulu tangannya. Yang jawab kaca, mana yang jawab kaca? Yeay, tepuk tangan untuk yang jawab kaca. Hebat ya. Kurang tepat. Ya, menggunakan apa sih Kak? Kalau tidak menggunakan kaca, kita ini menggunakan akrilik dengan ketebalan 20 cm. Kalau diginiin nggak apa-apa, tangan kita yang sakit ya.
Kalau di uji coba dengan peluru kita belum tahu karena mustahil peluru nyantang di sini, betul? Nah, ketahanannya apakah daripada kaca? Dia tahan banget terhadap getaran, misalkan gempa bumi. Dia tahan hingga mencapai sekitar 8,7 skala Richter. Beberapa bulan yang lalu di sini ada gempa bumi, ya, 3 atau 4 bulan silam. Di sini saat video seperti ini tiba-tiba gempa bumi, semua bergoyang. Kita lihat di atas air sudah mulai bergoyang, tapi kita tenang saja. Karena akhir ini tahan sekali terhadap getaran hingga 8,7 skala Richter. Kalau kita menggunakan kaca bagaimanakah? Pecah, ambiar. 5 juta air laut akan menekan kaca ke depan yang bersifat kristal yang kalau getaran tidak kuat pecah. Langsung kena muka, air laut bercampur, kaca, hati-hati ya, bahaya. Ya, sekarang akrilik tidak hanya digunakan untuk akuarium besar, seperti transportasi, kereta api. Nah, sekarang tidak menggunakan kaca, bahaya karena ada orang yang tak bertanggung jawab. Kereta lewat suka ditimpuk batu. Nah, makanya sekarang diganti dengan akrilik atau mica premium. Seperti itu. Oke, dan akuarium utama ini memiliki fasilitas lain juga. Adanya di kiri, di kanan dan di kiri. Nah, di sebelah kapal ini adalah pintu masuk dari terowongan utama kami, yaitu adalah terowongan Antasena yang memiliki lintasan sepanjang 80 cm. Pintu masuknya di sini, finishnya ada di sini. Letter U kalau kita lihat dari atas. Dan dinobatkan sebagai terowongan bawah air laut terpanjang yang ada di Indonesia. Yeay! Dan juga ini adalah akuarium terbesar yang ada di Indonesia, nomor 1 selama 31 tahun. Jadi kasih tepuk tangan lagi untuk Siwon teman-teman ya. Nah, Kak, bedanya apa Kak di depan sini dengan terowongan? Bedanya ketebalan dari akrilik. Kalau ini ketebalannya 20 cm, kalau yang di terowongan ketebalannya hanya 6,5 cm saja. Kenapa Kak? Dengan ukuran 6,5 cm saja itu bisa mampu menahan 5 juta air laut. Karena dia ini banyak. Dan kalau kita masuk terowongan, ikan-ikan yang ada di sini akan terlihat jauh lebih kecil karena efek akriliknya yang melengkung. Sama saja seperti akuarium melengkung semuanya di sini. Kalau kita lihat dari luar itu akan mengecil 30%. Kalau kita lihat dari atas itu adalah ukuran aslinya. Seperti itu teman-teman. Dan lihat di sana sudah ada siapa teman-teman? Sudah ada penyelam. Sudah ditunjuk oleh 2 ekor ikan kerapu besar-besar. Ada ikan hiu di belakang, kedatangan ikan pari, ada ikan kakap kuning, kakap merah, kakap gajah, botana, Napoleon. Ada pula ikan juga teman-teman. Ada apa lagi di sini? Oke, ada jenderal peli juga. Dan kakap penyelam kami sudah datang ada 2 dan kasih sambutan lambaikan tangan dong. Hai. Oke, sudah tiba ya. Di sebelah sini nih, di sebelah kiri ada Kak Abdul. Dan di sebelah sini ada siapa ini? Oke, ada Mas Alif. Hai Mas Alif. Nah, baiklah. Kita sudah komplit ya. Kita sudah kehadiran 2 orang penyelam profesional dari Siwon Aquarium, di mana mereka ini masing-masing telah membawa makanan yang diletakkan di ember. Dan masing-masing embernya ini seberat 25 kg. Kalau satu embernya 25 kg kali 2 tandanya berapa kilo? 50 kg ya. Waduh, lihat dong. Ikannya langsung banyak, ikannya langsung bergerombol karena ini adalah salah satu mereka untuk menikmati santap siangnya. Oke, di sini ada ikan yang ukurannya kecil dan juga ada ikan yang berukuran besar. Adik-adik mau kenal dengan ikan yang kecil atau besar dulu? Besar, adik-adik dulu ya. Nanti maju mundur soalnya nanti kamu meninggal. Setelah ini berbahaya. Nah, oke baiklah. Sekarang kita akan berkenalan dengan ikan yang besar terlebih dahulu. Ada salah satu ikan. Dia ini memiliki badan yang tipis atau gepeng. Dan dia ini punya racun di ekornya, namanya ikan pari. Yang mana ikannya ikan pari? Itu yang gepeng yang sama kabur sudah diajak putar-putar tuh ya. Betul sekali adik-adik, ini adalah spesies dari ikan pari. Dari mana ikan pari yang ini adalah berjenis dari ikan pari kelapa.
Kenapa jika dinamai dengan ikan pari kelapa? Karena dia ini memiliki warna seperti kelapa tua, teman-teman. Dan ikan pari ikan yang unik karena dia ini ompong. Nah, siapa yang di sini masih ompong? Siapa yang di sini masih ompong? Oh, kamu masih ompong. Berarti mirip sama ikan pari. Kalau kita dari mana sih kak? Kalau ikan pari ompong, lihat deh. Lihat deh, giginya nggak ada tuh. Mana giginya? Giginya nggak ada ikan pari. Tapi ikan pari punya yang namanya rahang, dan rahangnya namanya adalah rahang dentikel. Rahang dentikel ini bentuknya bergerigi seperti penggilesan untuk mencuci baju. Jadi ketika dia makan, dia akan mengunyah-ngunyah dari makanannya. Kalau makanannya terlalu besar di mulutnya, dia akan melepaskan kembali, lalu akan memasukkan kembali, melepaskan kembali, dan memasukkan kembali sampai sepatunya lepas saja. Yang ini namanya sepatu apa sih pengunjung kalau Belanda ini? Sepatu kodok, sepatu katak, sepatu katak ya, atau pin kita sebutannya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Selain ikan pari ini giginya ompong, dia ini punya insang. Lihat deh, insang dari si ikan pari ini bentuknya mirip seperti insang ikan apa? Hiu, betul sekali. Mirip seperti insang dari ikan hiu. Kenapa sih alasannya? Karena ikan hiu dan ikan pari mereka adalah saudara. Masih sejenis dalam Panuidea atau hewan bertulang muda atau hewan bertulang rawan. Yang dimana tubuh dari si ikan pari ini berisikan dari tulang muda atau tulang rawan, seperti yang ada di dalam telinga kita dan juga ada di tulang hidung. Sama seperti ikan hiu. Jadi mana ikan hiu ini tulang sejati atau tulang keras, yaitu hanya ada pada di rahangnya saja. Sama seperti yang dimiliki oleh ikan pari. Aduh, bersama manusia. Baik lagi teman-teman, ikan pari di ekornya punya apa? Racun atau duri. Dan ikan pari ini memproduksi racun untuk mencelakai atau melindungi dirinya dari predator. Racun yang dia miliki namanya adalah serotonin. Kalau racun tersebut menancap di area kaki atau tangan dari Kak Abdul bisa lumpuh. Tetapi kalau racunnya ini dan durinya menancap di dada dan racunnya masuk ke dalam tubuh, itu bisa membuat Kak Abdul ini langsung meninggal dunia. Ada tragedinya ya. Pada tahun 2006 ada tragedi seorang peneliti buaya dari Australia, mereka ini tewas. Dia ini tewas karena dadanya tertangkap langsung ikan pari macan dan durinya sepanjang 20 cm, hampir mirip dengan duri lancap. Langsung masuk ke jantungnya dan langsung meninggal. Hati-hati ya. Ikan pari adalah ikan yang tidak bisa diajak main. Walaupun terlihat lucu, terlihat mengemaskan, tapi biasanya jangan pernah mengajak main ikan pari kalau teman-teman belum profesional. Nah, lanjut lagi teman-teman, selain ada ikan pari, ada juga ikan-ikan yang badannya kecil. Mereka ini bergerombol, mereka ini beramai-ramai, dan mereka ini masuk dalam kategori schooling fish atau ikan yang bergerombol. Ikan yang kecil-kecil tersebut itu adalah spesies dari ikan botana atau yellowfin jellyfish atau ikan pisau atau ikan bedah. Namanya banyak sekali teman-teman. Mengapa ikan ini disebut ikan bedah? Karena ikan ini di ekornya, ekor nah nih, ekor dari ikan botana ini dia ada pisaunya tajam dan siap untuk merobek atau melukai dari sasarannya. Dan mereka ini kemana-mana akan selalu bergerombol untuk menghindari diri dari predator yang ingin memangsanya ya. Dan juga dia ini masih tergolong hewan karnivora. Kalau ini namanya adalah ikan kakap kuning, ada kakap kuning, ada kakap merah, ada kakap hitam atau kakap gagah teman-teman ya. Dan lanjut lagi, yang ini adalah spesies ikan kerapu. Yang ini kerapu nih. Nah, ikan kerapu adalah ikan yang memiliki cita rasa khas. Dagingnya yang manis dan enak sekali kalau dibakar. Namun ikan kerapu teman-teman memiliki batas maksimal untuk dimakan.
atau dikonsumsi. Kerapu ini kalau bobotnya sudah di atas 10 kg, dagingnya jadi racun. Nah, dan nama racun ini adalah Ciguatera. Jadi kalau teman-teman makan ini ikan kerapu, batas maksimal untuk dimakan yaitu sekitar 5 kg saja. Itu batas ideal dan batas aman. Karena kalau sudah 10 kg, dagingnya sudah membahayakan manusia dan bisa bikin meninggal. Nama racunnya adalah Ciguatera. Nah, ikan ini juga unik, dia memiliki dua kelamin, jantan dan betina dalam satu tubuh, alias mereka ini tergolong hewan hermaprodit. Ketika bayi-bayi ikan kerapu ini baru saja menetas, seluruh kelaminnya adalah betina. Nah, nanti seiring berjalannya pertumbuhan, ikan ini mampu bergonta-ganti kelamin sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita lihat seperti ini, jantan dan betina tidak bisa kita bedakan dalam mata telanjang atau fisik, secara fisik teman-teman. Kaki pun tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan ketika dia ini sedang masuk masa birahi atau sedang kawin. Yang mengeluarkan plasma itu adalah tandanya ikan kerapu pejantan. Oke, berikutnya lagi teman-teman, yang ini nih, yang besar, warnanya seperti aluminium, yaitu adalah ikan giant trevally atau GT. Namun ikan ini bahasa Indonesianya adalah ikan kue. Jenis ikan kue itu banyak teman-teman. Ada ikan kue kerok seperti ini, kue gondrong, ada lagi kue kaca, ada lagi satu lagi nanti namanya ikan kue macan. Oke, yang kami sudah kasih tanda ini teman-teman. Dia mengundur diri dulu. Bye. Nah, kasih tepuk tangan lagi untuk penjawabnya ya. Kalau teman-teman mau merasakan diving seperti ini, mencobai sensasi diving menggunakan baju selam lengkap. Kalau teman-teman mau diving di sini, yang belum punya lisensi cukup bayar Rp850.000 saja. Kalau di luar itu bisa sampai 1,2 bahkan 2,5 juta. Artinya, kalau yang sudah punya lisensi hanya Rp650.000 saja. Durasi divingnya berapa lama kak? 1 jam. 1 jam sudah ngap ya kak ya. 1 jam pun sudah capek kalau kita melakukan diving seperti ini. Kak, tapi aku nggak bisa berenang kak. Bagaimana kak? Jangan khawatir karena diving dan swimming adalah berbeda. Ketika teman-teman swimming, teman-teman pasti takut untuk tenggelam. Sedangkan kalau diving, teman-teman dipaksa harus tenggelam. Karena nanti akan menggunakan pemberat ya teman-teman ya. Oke, mereka para pengunjung dari Siwut Ancol Aquarium teman-teman ya. Nah, oke, sudah puas atau belum? Sini Alex, turun nanti kamu jatuh. Turun dulu ya. Oke, setelah ini akan ada acara TV show atau pemberian makan di akuarium ikan hiu di sebelah sana. Nantinya Kak Abdul atau Kak Alif akan kembali untuk memberi makan ikan-ikan hiu yang ada di sebelah sana. Dan mohon kita kembali untuk para pengunjung memastikan tidak ada tertinggal ataupun